Tahu nggak, selesai debat cawapres, bukannya makin adem, malah makin panas semuanya. Jadi Pak Prof Mahfud MD ada ngomong, Pertanyaannya yang masuk akal, jangan seperti orang bodoh. Pak Mahfud juga bilang kalau dia itu orang NU, dan di NU ada pesan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, saya sudah berdiskusi dengan ratusan orang pandai selalu memuaskan. Tapi yang paling sulit itu berdiskusi dengan orang bodoh. Pak Mahfud bilang juga terang-terangan, Mas Gibran itu dilatih agar gini, biar mempermalukan saya. Padahal yang diperlihatkan Mas Gibran tuh nggak ada isinya. Sehingga Pak Mahfud katakan ini pertanyaan receh. Menurut Pak Mahfud, setiap pertanyaan kalau akademis ya harus ada latar belakangnya dulu. Kalau nggak ada latar belakang langsung tanya ini apa, secara akademis menurut Pak Mahfud untuk anak SD kelas 3. Jelas ya, yang dibahas Pak Mahfud ini pertanyaan Gibran tentang Greenflation atau singkatan dari Green Inflation. Tenang aja, nanti aku jelasin total apa itu Greenflation dan latar belakangnya. Awal-awal emang si Mas Gibran ini gak mau kasih penjelasan karena Mas Gibran merasa Pak Mahfud adalah seorang profesor, jadi pasti tahu. Setelah dijawab dengan konsep ekonomi hijau sama Pak Mahfud, Mas Gibran menjelaskan kalau Greenflation adalah inflasi hijau dengan contoh simpel kejadian demo rompi kuning di Perancis. Mas Gibran mengatakan bahaya sekali dan sudah memakan korban. Harus diantisipasi dan jangan sampai terjadi di Indonesia. Sebelum lanjut aku bahas tentang Greenflation di Perancis. Apa sih Greenflation itu? Singkatan dari Green Inflation. Nah, green ini intinya tentang praktik dan kebijakan yang mendukung, melindungi, dan menjaga lingkungan. Inflation ini adalah kenaikan harga secara umum. Jadi, greenflation itu intinya adalah kenaikan harga secara umum gara-gara kebijakan atau praktik yang dibuat untuk menjaga lingkungan. Contohnya nih, suatu negara buat kebijakan ngelarang pabrik tekstil pakai bahan-bahan kimia yang merusak air dan tanah. Otomatis perusahaan-perusahaan ini kan harus cari alternatif yang biasanya itu lebih mahal. Jadi biaya produksi meningkat yang naikin harga jual juga. Jadi masyarakat yang mau beli keperluan sandang atau pakaian harganya jadi lebih mahal. Nah, emang challenge-nya itu gimana caranya buat kebijakan yang menjadikan produk itu ramah lingkungan tapi tetap ramah kantong juga. Jawabannya susah. Ini yang terjadi di Prancis waktu itu. Pemerintah Prancis menaikkan pajak bahan bakar untuk menekan ketergantungan pemakaian bahan bakar fosil. Tujuannya sih baik ya, buat mencegah kerusakan lingkungan dan krisis iklim. Tapi yang terjadi apa? Rakyat Perancis demo besar-besaran di tahun 2018. Ngelibatin 58.600 orang yang turun ke jalan pakai rompi kuning. Makanya disebut demo rompi kuning. Waktu itu karena kenaikan harga bahan bakar yang tidak proporsional. Hasil demo ini 11 orang meninggal dan ribuan luka-luka. Jadi gimana ya? Gimana cara jaga lingkungan tapi nggak nyusahin masyarakat ya? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya.